Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, asatidzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para santri yang pula semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam, yang tak henti-hentinya memberikan karunia-Nya kepada kita. Di antara karunia-Nya kita bisa hadir di tempat yang mulia ini, di acara yang mulia ini, yaitu Thalabul Ilm. Semoga waktu yang sudah kita keluarkan, tenaga yang kita keluarkan, Allah ganti dengan pahala yang berlipat ganda. Amin, Allahumma amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada keluarga beliau, pada para sahabat beliau, dan umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Bapak, Ibu, asatidzah serta para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di pertemuan sebelumnya kita mengkaji tafsir surat apa, Pak? Surat Alam Nashrah, dan kita sudah selesaikan. Maka di pertemuan kali ini kita akan mengkaji surat pendek lagi, bahkan termasuk surat yang paling pendek di dalam Al-Quran. Kita akan mengkaji surat Al-Kautsar. Surat apa? Surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar ini surat yang sangat pendek karena terdiri dari 3 ayat saja, tetapi kandungannya luar biasa karena di dalamnya disebutkan anugerah dan karunia Allah Subhanahu wa taala atas Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan anugerah itu hanya khusus untuk Nabi kita. Dan nanti umat beliau juga akan mendapatkan bagian daripada anugerah tersebut. Maka memang suratnya pendek, tetapi kandungannya luar biasa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, biar tidak ngantuk, nanti saya baca, jenengan ikuti. Ini pada subuh kalau tidak aktif biasanya ngantuk yang mendominasi. Saya baca, jenengan ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Monggo. Nggih. Fa-nya jangan dibaca sin gitu. Kausar mboten. Tapi ta. Nggih. Kemudian ro-nya ditebalkan, tar mboten thar mboten, tapi thar. Nggih. Nggih, ayat yang kedua. Fasholli li rabbika wanhar. Monggo. Nggih, kalau di surat atau di ayat yang kedua ini sering kami dapati lamnya dibaca panjang. Fasholli. Nah, ini berarti maknanya berubah. Fasholli itu kan perintah untuk Nabi Muhammad apa? Salatlah engkau. Nah, kalau dibaca panjang maka perintah untuk perempuan. Salatlah engkau perempuan. Padahal Nabi Muhammad laki-laki. Jadi jangan dibaca panjang tetapi dibaca pendek. Berikutnya kesalahan yang bisa merusak makna wanhar. Ini jangan dibaca huruf H. Wanhar. Tetapi wanhar. Berbeda dengan di surat napa? Ad-Duha nggih. Wa ammas-sa'ila fala tanhar niku ha. Ampun dibolak-balik. Pas maos surat Ad-Duha elinge surat Al-Kautsar. Wa ammas-sa'ila fala tanhar, ini maknanya rusak. Adapun orang yang meminta fala tanhar, jangan engkau sembelih. Ngoten kalau dibaca hak kalau di surat Ad-Duha nggih. Nah, di sini wanhar pakai hak artinya berkorbanlah, sembelihlah. Kalau pakai ha artinya jangan engkau wala tanhar, jangan engkau bentak, jangan engkau hardik, itu maknanya. Nah, di sini hak bukan hak. Kalau wanhar pakai ha nanti artinya bisa rusak. Kacek sidik ra oleh nota nggih. Ini bukan bahasa Indonesia yang ndak ada aturan pengucapannya, Pak. Tamu yo tamu, mboten usah sik tamu, mboten usah. Di dalam baca Al-Qur'an ada aturan tajwidnya. Dan Al-Qur'an turun bertajwid. Maka dalam upaya kita menjaga Al-Qur'an kita upayakan membaca dengan sebaik mungkin. Kita ulang sekali lagi. Fasholli li rabbika wanhar. Monggo. Nggih, ayat yang terakhir inna syani'aka huwal abtar. Monggo. Nggih. Baik, kita kaji surat Al-Kautsar ini meskipun pendek itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan surat Al-Kautsar ini termasuk surat Makkiyah. Ada yang mengatakan surat Al-Kautsar termasuk Madaniyah. Kok bisa tat? Nggih. Kalau yang mengatakan surat Al-Kautsar itu surat Makkiyah, artinya surat yang turun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, itu berpendapat, beralasan karena surat Al-Kautsar ini berkaitan dengan ucapan orang-orang kafir Quraisy yang menghina Nabi Muhammad SAW, yaitu ketika putra-putra beliau meninggal semuanya, tidak tersisa satupun. Jadi putra-putri Nabi Muhammad itu kan wonten
7 nggih, Bapak Ibu nggih. Kalau yang putra namanya Abdullah, Qasim sama Ibrahim. Itu 3 semuanya meninggal. Kalau yang perempuan kan wonten Ruqayyah, Zainab, Ummi Kulsum dan Fatimah. Nah, 3 putra beliau seluruhnya meninggal sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Itu sudah meninggal semuanya. Maka kemudian terdengar ucapan dari orang-orang kafir, diantaranya adalah Abu Jahal. Dalam riwayat yang lain itu Al-As bin Wa'il, ada yang juga mengatakan Al-Ashraf bin Ka'ab. Yang penting orang-orang kafir mengatakan apa? Bataro Muhammadun. Muhammad sudah terputus. Karena anggapan mereka kalau orang itu enggak punya anak laki-laki, maka tidak ada yang dapat meneruskan perjuangan dia. Tidak ada lagi yang akan menyebut-nyebut kebaikan dia. Maka mereka mengatakan Bataro Muhammadun, Muhammad telah terputus. Maka kemudian turunlah firman Allah untuk membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menghinakan siapapun mereka yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang menghinamu, yang mencelamu, huwal abtar, dialah orang-orang yang terputus. Dan begitu faktanya sampai hari ini, Pak. Orang-orang yang melecehkan dan menghina Nabi Muhammad SAW tak disebut-sebut lagi namanya, kecuali disebutkan keburukannya. Tidak disebut lagi kebaikannya, meskipun mungkin mereka punya kebaikan, sudah terputus. Tapi Nabi Muhammad SAW meskipun beliau tidak memiliki putra yang masih hidup sepeninggal Nabi Muhammad SAW, nama beliau tetap harum dan tidak terputus disebutkan. Mekaten itu yang mengatakan bahwa surat Al-Kautsar termasuk surat Makkiyah. Ada yang mengatakan surat Al-Kautsar merupakan surat Madaniyah. Kenapa? Karena di dalamnya ada perintah wanhar, berkurbanlah. Kita tahu bahwa perintah kurban itu kapan, Pak? Perintah kurban itu ketika di Madinah. Maka surat Al-Kautsar ini termasuk Madaniyah. Walaupun yang Makkiyah pun kemudian memiliki alasan untuk membantah yang mengatakan bahwa surat Al-Kautsar itu termasuk Madaniyah. Memang perintah kurban itu di Madinah, tetapi kaitan dengan berkurban, amalan berkurban itu sudah ada sejak di Makkah. Buktinya apa? Buktinya orang-orang kafir Quraisy itu suka berkurban, tetapi bukan untuk Allah, untuk sinten? Untuk Lata, Uzza, dan berhala-berhala yang lain. Mereka kurban bukan untuk Allah. Maka di surat Al-Kautsar itu menekankan bahwa sholat dan kurban, penyembahan itu hanya untuk Allah semata, bukan untuk yang lain. Maka ayatnya fasolli lirabbik wanhar, ada kata lirabbik. Solatlah engkau dan kurbanlah engkau lirabbik, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk berhala-berhala yang kalian miliki. Maka surat ini juga terkandung di dalamnya pemurnian dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perbedaan di kalangan ulama tentang surat Al-Kautsar, Madaniyahkah atau Makkiyah. Kalau di tafsir ini wahiyya makkiyatun, surat Al-Kautsar termasuk surat Makkiyah atau yang turun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Mekaten jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk ke kajian tafsirnya. Ayat yang pertama, inna a'tainaka al-kautsar, atau kalau diwasal inna a'tainakal kautsar. Inna sesungguhnya kami, a'tainaka kami telah memberikan kepadamu. Mu yang dimaksud sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-kautsar,
Apa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad? Yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad adalah Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Lah di sini banyak sekali pendapat dari para ulama ahli tafsir berkaitan dengan makna Al-Kautsar. Sampai yang saya baca itu ada belasan, Pak. Pendapat ulama tentang makna Al-Kautsar, belasan. Bukan 1, 2, 3 tidak, tapi belasan. Kuatah sangat. Tapi yang paling masyhur dan ini dikuatkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Al-Kautsar itu adalah sungai yang ada di surga. Namanya sungai Al-Kautsar. Ada juga yang berpendapat sebagaimana hadis pula ya Pak, Al-Kautsar itu telaga yang ada nanti di hari kiamat untuk umat Nabi Muhammad SAW ketika sedang kehausan di padang mahsyar. Tetapi para ulama diantaranya Ibnu Hajar Al-Asqalani itu memutlakan sungai Al-Kautsar yaitu telaga Al-Kautsar. Kenapa? Kalau sungai Al-Kautsar itu ada di surga, maka aliran sungai Al-Kautsar itu menuju telaga yang ada di nanti di nikmat untuk umat Nabi Muhammad yang dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad nanti di padang mahsyar. Maka telaga Al-Kautsar itu airnya berasal dari sungai Al-Kautsar yang ada di surga. Ada pula yang berpendapat bahwa Al-Kautsar itu dari kata Al-Katsroh. Katsroh, katsir, artinya apa? Banyak. Maka Al-Kautsar itu kebaikan yang sangat-sangat banyak. Lah untuk menyatukan antara pendapat yang pertama dan kedua dengan yang ketiga yaitu Al-Kautsar adalah kenikmatan yang sangat banyak, maka di antara kenikmatan yang banyak itu adalah sungai dan telaga Al-Kautsar. Maka pendapat yang mengatakan Al-Kautsar itu kenikmatan yang sangat banyak Allah berikan kepada beliau, kenikmatan yang sangat banyak itu mencakup seluruh tafsiran yang ada. Ada yang mengatakan Al-Kautsar itu syafaat untuk Nabi Muhammad nanti di akhirat kelak, syafaatul uzma, dan itu khusus untuk Nabi Muhammad yang Allah berikan kepada beliau, tidak untuk nabi-nabi yang lain ketika di padang mahsyar itu. Ada yang mengatakan Al-Kautsar itu Al-Quran dan ilmu, ada yang mengatakan as-sunnah, ada yang mengatakan kenabian, banyak. Intinya Al-Kautsar adalah kenikmatan yang sangat banyak yang dikhususkan untuk Nabi Muhammad SAW. Begitu pendapat dari para ulama berkaitan dengan Al-Kautsar. Jenengan bisa buka tafsir Ibnu Katsir, banyak pendapat ulama tentang Al-Kautsar. Baik kita kaji kaitan dengan telaga atau sungai yang ada di akhirat kelak. Barakallahu fiik. Kami bacakan sebuah hadis. An Anasin qol, ini dari sahabat Anas, beliau mengatakan, Baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin baina adhurina. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sedang bersama kami. Idz aghfa ighfa'atan. Maka ketika itu Rasulullah SAW sedang tertunduk. Dalam redaksi yang lain itu beliau tidur tapi tidurnya tidak nyenyak Pak. Tidur, ya tidur, mboten tidur kemudian terletang enggak. Karena beliau yang tertunduk, duduk kemudian tertunduk. Jadi tidur ringan. Tidur ringan. Tidur ringan, kita paham lah tidur ringan. Tidur ringan ini kalau membawa sesuatu jatuh, kemudian terasa itu tidur ringan. Kalau para santri sedang ngafal itu, megang Quran itu boblok. Ulangi meneh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tibun, ulangi meneh. Ta'awud karo basmalah tekan jam itu, Pak. Itu pengalaman saya. Nikmat sekali, Pak. Santri begitu. Jadi tidur enggak perlu anu. Atau kalau kita ngaji ustadznya ngomong jangan ngantuk langsung itu tidur ringan. Kalau tidur sudah pulas sudah nggak dengar apa-apa Pak. Megang HP jatuh itu masih ringan Pak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke ini, id aghfa ighfa'atan. Jadi Rasulullah itu sedang tertunduk, tidurnya tidur ringan.
Tsumma rafa'a ra'sahu mutabassiman. Kemudian Rasulullah itu mengangkat kepala beliau yang mulia mutabassiman dalam keadaan beliau tersenyum. Mengangkat kepala beliau kemudian beliau tersenyum. Faqulna ma adhakak. Kemudian kami pun berkomentar, wahai Rasulullah, apa yang membuatmu tertawa? Ma adhakaka ya Rasulullah, apa yang membuatmu tertawa wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah bersabda, unzilat alayya anifan suratun. Tadi ketika aku sedang tertunduk atau tidur ringan itu turun kepadaku satu surat. Maka beliau faqara'a bismillahirrahmanirrahim, maka beliau pun membaca bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Lalu kemudian Rasulullah tsumma qol, kemudian Rasulullah bersabda, atadruna mal kautsar? Apakah kalian tahu al-kautsar itu apa? Faqulna, maka kami pun mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui apa itu al-kautsar. Jadi memang para sahabat ketika itu tidak tahu Pak al-kautsar itu apa. Maka pun mereka mengatakan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala, maka Rasulullah pun bersabda, fa innahu naharun wa adanihi rabbi azza wa jalla alaihi khairun katsir. Sesungguhnya Al-Kautsar adalah naharun, sungai. Mboten nahar. Nggih, naharon siang. Ini naharun, sungai. Sungai yang Allah janjikan untukku. Khairun alaihi khairun katsir. Di atas sungai tersebut atau di dalam sungai tersebut khairun katsir, ada kebaikan yang sangat-sangat banyak. Huwa haudun. Sungai itu merupakan telaga. Nah, memang redaksi hadisnya ngoten, Pak. Ada sungai, ada telaga. Padahal kita tahu bahwa sungai dan telaga kalau di pemahaman kita tuh benten mboten, Pak? Beda, Pak. Sungai sama telaga beda. Telaga yo tempat muaranya sungai itu, kan ngoten. Tempat air menggenang diam itu telaga. Setahu saya kita kan gitu. Sungai itu yang enggak terlalu besar kemudian mengalir dan panjang itu sungai. Dan dalam redaksi hadisnya dua-duanya ada. Maka tadi ada dari Ibnu Hajar Al-Asqalani memutlakkan sungainya berada di surga, mengalirnya ke telaga Al-Kautsar, tapi dua-duanya disebut Al-Kautsar. Dua-duanya disebut Al-Kautsar. Dia merupakan haudun, telaga, taridu alaihi ummati yaumal qiyamah, yang mana nanti umatku akan mendatanginya nanti dari kiamat. Aniyatuhu adadun nujum, jumlah untuk gelas untuk meminumnya, tempat minumnya itu sejumlah dengan bintang-bintang. Ngatan barakallahu fikum. Nanti masih ada keutamaan yang lain tentang haud itu, Pak, tentang telaga yang nanti Allah janjikan untuk kita nanti di padang mahsyar untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita baca di tafsirnya ini. Kaitan dengan bahwa nanti di padang mahsyar umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan minuman ini dari telaga Kautsar ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menanti umatnya nanti di telaga beliau. Kita tahu di padang mahsyar kesulitannya sangat luar biasa, nggih, Pak. Ada yang kemudian keringatnya itu menutupi mata kakinya karena memang matahari didekatkan jarak 1 mil, Pak. Bayangkan kita di dunia ketika keluar rumah di atas aspal lah, Pak. Ketika siang hari itu kan panasnya luar biasa, Pak. Nggak kuat kalau kita tanpa perlindungan apapun, tanpa pakai helm, tanpa kemudian berdiri sejam mawon di atas aspal, sebutan kiat, Pak. Pengen buru-buru ke rumah. Itu jaraknya kita tahu matahari dunia ini jaraknya jauh, bukan hanya semil, bermil-mil. Nggak tahu berapa, Pak, ribuan mil, bisa lebih daripada itu, Pak. Itu panasnya sudah nggak kuat gitu, Pak. Ini didekatkan sejarak 1 mil, maka jelas keringatnya ada yang menutupi mata kakinya, ada yang menutupi lututnya, ada yang menutupi pinggangnya, bahkan ada yang menutupi seluruh tubuhnya. Dalam kondisi seperti itu hausnya sudah nggak bakal ketulungan, Pak.
Dalam kondisi itu Rasulullah kemudian mengatakan inni faratukum alal haud, sesungguhnya aku menunggu kalian di telagaku. Man marra alayya syariba wa man syariba lam yazma abadan. Ini luar biasa, Pak. Barang siapa yang bisa melewati haudku, dia mendatangi haudku, bisa mendatangi haudku kemudian dia meminumnya, maka dia tidak akan pernah merasakan kehausan sama sekali. Selamanya sekali minum, Pak, sekali teguk, dia tidak akan pernah merasakan kehausan. Masya Allah, Pak. Padahal kita tahu perjalanan di akhirat bukan sebagaimana perjalanan di dunia. Kita tahu bahwa perjalanan sehari di akhirat itu sebanding 50.000 tahun dunia, Pak. Siapa di dunia ini yang bisa hidup 50.000 tahun, Pak? Tidak ada, Pak. Umat Nabi Muhammad rata-rata 60-70 tahun. Itu perjalanan di akhirat, Pak. Sehari akhirat itu sebanding pinten? 50.000 tahun dunia, Pak. Panjang luar biasa. Maka kalau ada orang yang bisa meminum sekali teguk mawon selamanya di perjalanan yang panjang di akhirat itu, Pak. Ketika melewati sirat, ketika di mizan, panjang luar biasa perjalanan. Belum lagi di padang mahsyar yang sangat lama itu, Pak. Orang yang bisa minum sekali teguk mawon, maka lam yadma abadan, saklawasi, Pak. Dia tidak akan pernah merasakan kehausan. Masya Allah. Maka ini nikmat yang perlu kita minta, Pak. Ya Allah, semoga nanti saya di akhirat bisa mencicipi, bisa meminum telaga Rasulullah SAW. Telaga apa? Telaga Al-Kautsar. Maka ada sebuah riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu, beliau mengatakan itu, Pak. Walaqad adraktu ajaiza bil madinati la yusolliyan salatan illa sa'alnallaha ta'ala. Sungguh aku telah mendapati wanita-wanita ajaiz. Ajaiz itu ajuz. Ajuz ini kenapa? Ajuz ini wanita-wanita lemah, wanita-wanita tua, Pak. Itu disebut ajuz. Sungguh aku mendapati wanita-wanita tua di kota Madinah, tidaklah mereka sholat dengan suatu sholat pun kecuali illa sa'alnallaha ta'ala, kecuali mereka pasti meminta kepada Allah. Apa yang mereka minta, Pak? Ayyuridahunna haudha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah mereka sholat satu sholat pun kecuali mesti mereka meminta kepada Allah agar diberikan kepada mereka minuman dari telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setiap selesai sholat, Pak, mesti mereka minta, ya Allah, berikanlah aku anugerah untuk bisa meminum telaga Rasulullah nanti di akhirat. Barangkali kita sering lalai, Pak. Pernah mboten sih kita berdoa minta itu? Jawabannya masing-masing, Pak. Tidak usah saya tanya satu persatu. Izin, Pak. Izin loh, santri, mungkin santri sering atau enggak. Minta, Pak. Walaupun enggak sering, sesekali lah, Pak. Masa kita enggak ingin dapat itu, Pak? Dan tidak setiap umat Nabi Muhammad itu bisa meminum itu, Pak. Karena ada di antara mereka yang ada hadisnya fayuh talaju, au kamakol, Pak. Ada di antara umat Nabi Muhammad itu yang dilarang untuk meminum itu, Pak. Jadi enggak semua umat Nabi Muhammad bisa meminum telaga itu. Ada di antara mereka tidak bisa meminum itu. Maka Rasulullah mengatakan, ya Rob ummati, wahai Rob itu umatku, wahai Rob itu umatku. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, engkau tidak tahu ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu, ya Nabi Muhammad, apa yang mereka lakukan setelah sepeninggalmu. Ahdatsu itu perbuatan yang baru, Pak. Perbuatan yang bid'ah. Engkau tidak tahu perbuatan-perbuatan yang baru yang mereka lakukan sepeninggalmu. Maka kemudian mereka pun ditolak untuk bisa memasuki telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bid'ah yang dimaksud kebanyakan para ulama itu yang terutama adalah bid'ah akidah, bid'ah aqaid, bid'ah tentang keyakinan akidah. Di antara apa? Bid'ahnya kaum Khawarij yang mengatakan orang yang melakukan dosa besar itu berada di neraka dan mereka pantas untuk dikafirkan dan halal darahnya. Ini keyakinan orang Khawarij. Atau bid'ahnya kebalikannya Khawarij apa? Murji'ah. Yang menganggap bahwa dosa-dosa besar itu sama sekali tidak mempengaruhi keimanan seorang hamba. Anggere wis syahadat rak salat ya ora apa-apa, penting syahadat. Iji Islam loh. Ini Murji'ah, Pak.
Murji'ah ataupun Khawarij itu bisa perorangan individual, bisa kemudian memang bentuknya kelompok, Pak. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di tengah-tengah antara kelompok ekstrim ini. Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwa ketaatan itu bisa meningkatkan keimanan dan kemaksiatan itu bisa menurunkan keimanan, tapi tidak menghilangkan. Ngaten barakallahu fikum. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu berada di tengah-tengah. Termasuk bid'ahnya kaum Rafidhah, termasuk bid'ahnya kaum Mu'tazilah dan bid'ah akidah yang lain. Maka barakallahu fikum. Jadi kalau tentang bid'ah yang semacam ini, mereka membuat hal-hal yang baru dalam masalah akidah itu, maka yang pertama kali dalam pikiran kita, dalam benak kita itu dalam masalah akidah. Jangan buru-buru langsung dalam masalah ibadah atau amalan sehari-hari. Maka barakallahu fikum. Itu Bapak Ibu, para santri, para asatidz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk doa yang sering didengar ya Pak, ketika orang itu tawaf itu mereka sering membaca ngeten. Jenengan yang pernah haji atau pernah umroh ya, saya hanya tahu lewat tulisan. Jadi orang-orang yang tawaf itu sering baca ngeten, Allahumma asqina min haudhi nabiyyika syurbatan la nazma' ba'daha abadan. Ini doanya Pak. Kangi lantat bahasa Arab barang ra apal, ya ampun bahasa Indonesia mawon, gampil to Pak nggih. Ya Allah, asqina, berilah kami minum min haudhi nabiyyika, dari telaga nabimu. Kalau sudah disebut telaga Nabi Muhammad ya telaga apa? Al-Kautsar, karena itu khusus Nabi Muhammad, Pak. Syurbatan, sekali minum, setegukan. La nazma' ba'daha abadan, yang dengan satu tegukan itu kami tidak akan haus selamanya. Masya Allah, Pak. Di kondisi yang sangat benar-benar panas ya Pak, kita mencari seteguk air ya, sulit luar biasa. Kemudian Rasulullah mengatakan, aku tunggu kalian di telagaku. Maka kemudian umatnya berbondong-bondong untuk bisa minum itu. Di antara mereka naudzubillah min dzalik tidak bisa meminum dari telaga Rasulullah SAW. Banyak di dunia ini Pak, ketika mereka kepanasan, ketika mereka kehausan, mereka pinter untuk nyari solusi. Ketika kehausan mereka pinter untuk beli teh, apalagi sekarang ada Besti, ada Kotaku, ada sincah nom-nom ngertos Pak. Nah Pak, harganya murah-murah, teh jumbo dan lain sebagainya, pinter Pak. Minum es jeruk, pinter sekali Pak. Tapi mereka lupa bagaimana mengatasi kehausan dan dahaga nanti di hari kiamat. Lupa Pak. Banyak di antara kita di dunia ini pinter kalau kemudian mencari solusi dari panasnya di dunia ini Pak. Maka mereka buru-buru masuk rumah, nguripke kipas, ngidupkan kipas. Ben adem. Tidak cukup di situ, mereka pasang AC di kamarnya, biar adem. Tapi mereka banyak yang lupa bagaimana mengatasi panasnya di padang mahsyar. Padahal panasnya padang mahsyar tidak bisa diselesaikan dengan AC, tidak bisa diselesaikan dengan kipas, tidak bisa diselesaikan dengan payung, tidak bisa Pak. Diselesaikan dengan apa? Diselesaikan dengan amal soleh. Di antaranya apa? Di antaranya rajin datang ke masjid, sehingga hatinya itu terikat dan terpaut dengan masjid. Ketika selesai sholat, dia berharap kapan adzan meneh. Bukan ketika masuk waktu adzan, wis adzan. Iku berarti ora ngenteni adzan, Pak. Cara ngono, malah kok wis adzan iki yo, anggek kan ngoten. Anggek diruk wis adzan. Memang enggak menunggu, Pak. Enggak berharap ngoten, Pak. Nggih, barakallahu fikum. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya itu senantiasa terpaut, terikat dengan masjid. Nggih. Semoga kita di antara orang-orang yang mendapatkan naungan dan bisa meminum dari telaga Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Semangat santri ini ya, jangan ngantuk. Kita lanjutkan dalam tafsirnya. Yaqulullahu ta'ala li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mumtinan alaih. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
mumtinan, dengan memberikan anugerah atau menganugerahkan alaihi atas beliau. Inna a'toina kal kautsar. Jadi firman Allah ini merupakan anugerah untuk nabinya. Ai al-kautsar dalam tafsirnya al-khair al-katsir yang sudah kami sebutkan di depan tadi, kebaikan yang sangat banyak, wal fadl al-ghazir, dan karunia yang sangat banyak pula. Alladzi min jumlatihi, yang mana di antara karunia dan kebaikan yang banyak itu adalah ma yu'tihillahu linabiyhi sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah, apa yang Allah berikan untuk nabinya nanti di hari kiamat. Napa niku? Minan nahar alladzi yuqalu lahul al-kautsar wa minal haud, berupa sungai yang disebut sungai Kautsar dan juga berupa telaga yang disebut telaga al-Kautsar. Nah, sekarang kita sebutkan, kita baca sifat dari telaga Kautsar itu, Pak, yang mungkin jenengan sudah pernah dengar. Tuluhu syahrun, telaga Al-Kautsar itu, Pak, panjangnya itu butuh perjalanan 1 bulan. Jadi memang sangat panjang. Wa irduhu syahrun, dan luasnya itu butuh perjalanan apa? 1 bulan juga. Jadi panjang dan luasnya itu sama, Pak. Sama-sama perjalanan 1 bulan. Jadi jangan khawatir, lek jenengan sudah mengikuti Nabi Muhammad SAW, berupaya untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW, tidak mengurangi dan tidak menambahi, insya Allah dengan ikhlas kita lakukan, insya Allah tetap kebagian, Pak, karena luasnya sangat luas. Ma'uhu asyaddu bayadun minal laban, tidak cukup di situ, Pak. Airnya itu lebih putih dari madu. Lebih putih dari madu. Lebih putih dari susu. Wa ahla minal asal, dan lebih manis dari madu. Jangan kita bayangkan seperti di dunia nggih, Pak. Melukok tat. Wong madu semua manis mengkono. Lebih manis dari madu ya, melukok atau mboten melukok lah, Pak. Ini bayangan kita orang dunia, Pak. Orang dunia itu tidak bisa memikirkan tentang nikmat akhirat, Pak, nikmat surga, tidak bisa, Pak. Jadi sebaik apapun pikiran kita, sampai berandai-andai tinggi sekali, Pak. Engkau bidadari koyok ngini, koyok ngini, ngapunten, itu mesti salah, Pak. Karena apa? Karena level kita itu rendah sekali, Pak. Nggih, tidak ada apa-apanya dengan nikmat akhirat nanti, Pak. Termasuk madu ini, kita bayangkan lebih manis dari madu, lebih putih dari susu. Koyo opo? Melukok engko, itu bayangan kita orang dunia, Pak. Tentu tidak begitu, Pak. Ini untuk menunjukkan bahwa benar-benar telaga Kautsar itu sangat-sangat nikmat yang luar biasa dari Allah. Dan tidak cukup di situ, aniyatuhu kanujumis sama. Tempat minumnya itu seperti apa? Bintang-bintang yang ada di langit. Fi kathrotiha, maksudnya dalam apa? Dalam masalah banyaknya, Pak. Jadi banyaknya itu seperti bintang-bintang di langit. Wastanarotha, dan cahayanya itu seperti cahaya-cahaya bintang yang ada di langit. Kalau dalam redaksi hadis yang lain itu wanginya seperti minyak kasturi. Jadi sudah wangi, manis, putih. Sulit untuk membayangkan, ya, Pak. Ya sebatas kemampuan kita untuk membayangkan manusia dunia ini, yang aslinya ya nanti ketika di akhirat. Man syariba minhu syurbatan lam yadhma' ba'daha abadan. Barang siapa yang meminum sekali teguk saja, maka selamanya dia tidak akan pernah merasakan kehausan. Itu tafsir ayat yang pertama dari surat Al-Kautsar. Selanjutnya kita masuk ke ayat yang kedua, apa? Fasalli li rabbika wanhar. Terjemahnya, fasalli, maka laksanakanlah salat, li rabbika, untuk Tuhanmu, untuk Rabbmu, untuk Allah, wanhar, dan berkurbanlah. Dalam tanda kurung sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaitan dengan tafsiran fasalli ini memang ada tafsiran dari para ulama. Ada yang mengatakan fasalli itu merupakan sholat, tetapi khusus sholat Idul Adha. Jadi fasalli itu perintah untuk sholat apa? Idul Adha. Tetapi pendapat yang lebih mencakup semuanya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir beliau.
Bahwa fasholli yang dimaksud adalah baik sholat wajib ataupun sholat sunnah. Ngaten. Wanhar itu asal katanya nahar, Pak. Nahar itu berkurban, menyembelih. Tetapi yang dimaksud adalah berkurban atau menyembelih unta. Kalau selain unta namanya dzabah. Ngaten. Idzbah, wadzbah itu artinya menyembelih tetapi untuk selain unta. Tapi kalau unta namanya nahar, wanhar. Karena memang letaknya penyembelihan unta kan beda. Kalau unta kan di dekat dada gitu, Pak. Lehernya kan panjang. Jadi naharnya itu berada di dekat dada. Nah, kalau sapi atau selain dari unta atau kambing itu kan di bawah niki nggih, di bawah apa namanya nih, Pak? Jakunnya nggih agak di sini. Nah, niku. Kalau unta di sini. Maka jenengan mungkin pernah melihat video unta itu kalau nyembelih cukup di tojos sininya, Pak nggih. Sudah itu langsung mati. Jadi nggak perlu kemudian diputer kados ayam mboten nggih. Nah, terus nggak perlu. Jadi cukup ditojos ini, dinahar. Tetapi maknanya umum. Wanhar itu yang dimaksud korban ya, korban apapun, Pak. Ngaten barakallahu fikum. Ada beberapa faedah yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Faedah yang pertama, Pak. Fasholli lirabbika wanhar itu menggunakan kata fa. Fa itu artinya maka. Ini sababiyah. Ngeten. Jadi seakan-akan karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadamu wahai Nabi Muhammad kenikmatan yang begitu banyak. Kenikmatan yang sangat banyak, maka segeralah kamu tegakkan sholat dan segeralah kamu berkurban. Maka kata Ibnu Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa, maka bentuk syukur kepada Allah yang paling utama itu menggunakan dua amalan, Pak. Napa niku? Sholat dan berkurban. Sholat dan kurban itu bentuk syukur yang paling utama. Dan Rasulullah melaksanakan itu, Pak. Melaksanakan perintah Allah. Fasholli lirabbika wanhar. Maka sholat dan berkurban itu cara bersyukur yang terbaik. Dan itu dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Kita tahu dalam hadis, Pak, Rasulullah SAW itu pernah berkorban unta pinten, Pak? 100, Pak. Sinten sing kiat hari ini, Pak? 100 pada harga unta hari ini pinten? Mboten ngertas. Jenengan ngertas ya. Tapi saya yakin ya, lebih mahal dari sapi lah, lebih mahal dari kerbau. Mahal, Pak. Rasulullah itu pernah berkorban 100 unta, 63 unta beliau sembelih sendiri. Jadi 63-nya itu disembelih sendiri oleh Rasulullah. Sisanya diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Itu bentuk melaksanakan firman Allah ini, Pak. Jadi beliau berkorban pinten 100 unta, Pak. 63 sembelih sendiri. Maka memang sunnahnya sebenarnya ya, Pak. Kalau kita memang berkorban sembelih sendiri, Pak. Ngeten. Nggih, sembelih sendiri. Nah, lek sapi ini patungan tadi, lek patungan ya monggo. Jenengan kompromi man. Tahun ini kita aku ya, engko tahun ngarep kowe. Ngoten. Ya monggo. Ndredeg tat. Nah, daripada malah ngadeg meneh rak mending aku. Ah nggih lek ternyata jenengan ndredeg ragu, nganu ya pun serahkan ke yang ahli mawon lek ngoten. Tetapi sebenarnya jenengan harus berlatih, Pak. Awalnya latihan ya ayam, Pak. Mau nyembelih ayam rak wani yo janji ya lho, Pak. Nyembelih ayam rak wani yo nyembelih kambing. Waduh, masalah mangke, Pak nggih. Latihannya nggih ayam, nanti naik kambing, nanti naik napa? Sapi. Barakallahu. Memang harus dilatih, Pak. Nggih, dilatih biar kita bisa menyembelih sendiri. Tetapi nggak harus diilmui nggih, Pak. Ampun asal-asalan. Penting rak angger mati rak wis nutat. Mboten nggih, ada adab-adabnya, ada ilmunya yang perlu diketahui. Baik, Rasulullah SAW juga kemudian memperbanyak sholat, bahkan sholat itu napa niki? Syuruk. Nggih, barakallahu fikum. Tak lanjutkan nggih, Pak nggih? Lanjut. Nggih, Rasulullah SAW juga memperbanyak sholat, Pak. Kita tahu sampai Rasulullah itu menjadikan sholat itu napa? Sholat itu menjadi kesenangan hati beliau. Maka sampai Rasulullah mengatakan waju'ilat qurratu aini fis shalah, dan dijadikan indah di pandangan mataku atau kesenangan hatiku. Qurratu ain itu bisa keindahan mata dan kemudian kesenangan hati. Napa? Dalam sholat. Jadi sholat itu dijadikan indah pada pandangan mata beliau dan dalam
Dibeli itu sholat Pak. Jadi tenangan hati itu qurratu ain itu di atasnya kecintaan Pak. Jadi benar-benar sholat itu menyenangkan. Bukan kemudian menyibukkan, bukan kemudian memberatkan kita, enggak Pak. Bahkan Rasulullah pernah bersabda kepada sahabat Bilal, arihna bis sholah ya Bilal. Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Jadi sholat itu istirahat. Istirahat dari apa? Istirahat dari kesibukan dunia kita. Bakdo kerja dari pagi sampai siang. Masuk aku malah. Tapi jangan diartikan yang salah nih Pak. Iso istirahat malah pas sholat turu. Jan. Boten nih maksudnya sholat hanya istirahat atau tatat boten. Jumatan malah jarak Jumatan cocok ngancan wayahe turu. Imam masuk khutbah kemudian dia tidur. Mboten ngoten, maksudnya benar-benar membuat napa? Tenang, senang. Mboten kemudian masuk aku dhuwur walah. Jek urung bar kerjane dhuwur. Mboten ya, Pak. Nauzubillah. Nggih. Jadi yang benar-benar salat itu nggih dipandang penyejuk mata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu kita berupaya salat memang menyenangkan hati kita dan itu tempat untuk istirahat kita dari kesibukan dunia. Ampun ketika sholat masih mikir dunia sebagaimana yang sudah kita surat Alam Nasrah kan kita bahas gitu Pak. Baik, itu faedah yang pertama yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa. Faedah yang kedua yang disebutkan Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa adalah perintah fasholli lirabbika wanhar. Jadi kalau kita merujuk ke pendapat yang mengatakan bahwa surat Al-Kautsar itu makiyah, berarti asbab nuzulnya surat Al-Kautsar itu berkaitan dengan perkataan orang kafir bahwa Rasulullah telah bataro. Rasulullah telah terputus. Maka kemudian Allah bantah inna syani'aka huwal abtar. Kalau kita merujuk ke situ berarti awal mula turunnya, penyebab turunnya surat adalah hinaan dan ejekan orang-orang kafir kepada Allah. Maka Allah memberikan solusi kepada Nabi Muhammad ketika diejek, ketika dihina, disudutkan oleh orang-orang kafir Quraisy, maka engkau jangan perhatikan perkataan mereka. Tetapi kata Allah, sholat dan korban, tidak usah perhatikan mereka. Dalam peribahasan itu, anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Sudah biarkan engkau fokus sholat saja. Tidak usah engkau pikirkan perkataan mereka. Dan Allah tahu Pak, bahwa perkataan-perkataan mereka itu membuat hati Rasulullah menjadi sempit. Sebagaimana firman Allah, walaqad na'lamu annaka yadhiqu bima yaqulu fasabbih bihamdi rabbik wa kum minas sajidin. Ini ayat yang menunjuk kita dihina oleh orang. Kalau kita kemudian disudutkan oleh orang, dicaci oleh orang, hati kita sempit Pak. Maka tetap fokus untuk beramal soleh. Jangan perhatikan perkataan mereka Pak. Nah, tadi kami itu tahu bahwa hatimu itu sempit. Kenapa? Karena ucapan mereka. Maka kata Allah sebagai solusi untuk Nabi Muhammad yang hatinya ketika itu benar sempit karena ucapan yang oleh mereka. Napa Pak? Fasabbih bihamdi rabbik. Bertasbihlah kepada Tuhanmu, wakum minas sajidin, dan jadilah orang yang sujud. Maksudnya apa? Salat. Jadi ngapunten, lek jenengan hatinya jenengan sedang sempit, banyak masalah tadi nggih. Ada masalah dengan tetangga, ada masalah dengan saudara, ada menyakitkan hati kita. Ngapunten Pak, tidak usah jenengan mikir ngaboti awak, malek mangkeh malah stroke. Mboten usah. Dipikir entekan Pak. Pikir terus salat. Itu firman Allah. Subhanallah wa bihamdi subhanal azim, kemudian salat. Itu nanti hati jenengan akan lapang. Tuh. Tapi kalau jenengan pikir ente-entean Pak, solusi tidak datang, tetapi pikiran penuh dengan pikiran negatif. Tidak loh Pak, perkataan orang kepada kita itu sebaik apapun kita Pak, tidak ada habisnya. Itu Pak, tidak ada habisnya. Baik sekalipun yang kita lakukan, tetap ada orang yang nggak suka dan itu komentar buruk, maka nggak usah dengarkan. Tadi kembali ke peribahasa tadi, apa? Anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Tapi nggak usah diucapkan gitu Pak, nggak usah dibales. Kowe ngelek-ngelek aku. Anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Podo wae berarti poyok-poyokan lek ngoten. Mboten usah, pun mendel mawon. Dan memang balasan terbaik untuk orang bodoh nggih, diam. Itu sudah telak ngoten lho. Ndak usah dibales. Kan ada cerita, ndak tahu nggih Pak, ini cerita anekdot napa asli nggih. Ada yang mengatakan itu Nasruddin Juha, kisah itu ada yang mengatakan itu Abu Nawas.
Tapi ini kayaknya kisah anekdot ya. Allah alam ya. Jadi suatu saat itu Abu Nawas atau Nasruddin Juha itu beli seekor keledai. Beli seekor keledai. Maka kemudian ketika kali pertama yang naik itu bapaknya. Berarti Abu Nawas atau Nasruddin Juha. Anaknya nuntun karena keledai kan kecil ya, Pak. Anaknya nuntun. Ketika melewati orang itu wong-wong komentar, Pak. Komentarnya ngeten, "Bu, wong tuwa kok ora sakake karo anake. Bapak ini yang dhuwur enak-enakan malah anake sing nuntun keledai." Akhirnya gendenge senang, kowe sing munggah, aku tak sing nuntun. Nglewati wong. Bar mboten lebar, Pak. Komentare napa? "Bok, anak ora ndek sopan." Ngoten. Bapake kon nuntun malah anake medengkreng ndek dhuwur keledai. Wis nang wedhun. Terus pripun, Pak? Wis tumpaki bareng bae. Tumpaki bareng, Pak. Komentar mboten? Komentar, Pak. Apa komentarnya? "Bok, wong ora ndesake karo kewan." Ngoten. Keledai wis cilik malah ditumpaki bareng. Akhirnya medun kabeh, Pak. Dituntun. Akhirnya keledai niku ora digunakake, dituntun bareng. Komentar mboten wong, Pak? Komentar. Wong kok gendeng, duwe kendaraan malah rak dinggo. Ngoten lho, Pak. Lebih gitu manusia, Pak. Nek jenengan ikuti mboten wonten teh, makanya, Pak. Sudah, Pak, sudah. Kalau jenengan ikuti terus perkataan orang, malah susah hidup jenengan. Sudahlah. Nggih, jenengan melakukan yang baik terus lakukan. Kalau ada perkataan buruk, bertasbih kepada Allah. Nggih, sujud, perbanyak salat. Ngoten. Nanti insya Allah itu solusi dari kesempitan nggih hati kita, Pak, insya Allah. Ini penting sekali, Pak. Ilmu ini penting, Pak. Biar kita enggak selalu males, biar kita enggak selalu terlalu banyak beban mikir nih, Pak. Mending kita mikir bisnis kita pikirkan. Enggak usah mikir perkataan orang, nanti enggak ada habisnya, itu, Pak. Maka solusinya sudah ada. Nggih, fasabbih bihamdi rabbik wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Maka barakallahu fikum. Itu dua faedah yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Al-Fatawa. Baik. Waduh, suratnya pendek tapi koyo mboten telas-telas ini, Pak. Mangke jenengan dipisahi ibu-ibu. Teko mulai suwe. Oke. Kita lanjutkan. Ini kenapa dikhususkan sholat dan berkorban, Pak? Di sini ada keterangannya. Khassohataini al-ibadataini bidzikri li'annahu min afdhalil ibadat wa ajalil qurabat. Dikhususkan atau Allah mengkhususkan dua ibadah ini, Pak. Sholat dan berkorban itu karena keduanya merupakan ibadah yang paling utama dan ibadah yang paling mulia. Cara mendekatkan diri kepada Allah yang paling utama dan paling mulia adalah sholat dan berkurban, Pak. Niki dua ini. Kenapa disebutkan kurban dan sholat? Karena dua ini adalah ibadah yang paling utama. Berikutnya, wali anna sholat tatadhammanul khudu' fil qalbi wal jawarih. Kenapa sholat? Karena sesungguhnya sholat itu tercakup di dalamnya ketundukan hati dan ketundukan anggota badan. Sholat itu bukan cukup ketundukan hati, Pak, tetapi ketundukan badan juga. Meskipun orang mungkin sholatnya hatinya tidak tunduk, tapi saya yakin mesti anggota tubuhnya tunduk. Orang kalau kemudian ketika sholat anggota tubuhnya tidak tunduk, Pak, maksudnya tidak rukuk dan tidak sujud, mesti tidak sah sholatnya. Maka sholat itu amalan yang mengajak kepada ketundukan hati dan ketundukan anggota badan. Kita lanjutkan lagi. Wa tangqiluha fi anwa'il ubudiyah, dan sholat itu juga mengajak orang, memasukkan orang, memindahkan orang ke berbagai macam ibadah. Nggih, Pak. Di sholat ada takbir mboten? Wonten. Dalam sholat ada tahlil mboten? Wonten. Dalam sholat ada sholawat mboten? Wonten. Dalam sholat ada baca Quran mboten? Wonten. Jadi memang sholat ini, Pak, satu ibadah yang di dalamnya tercakup banyak sekali amalan, Pak. Yo tasbih, Masya Allah. Maka amal yang paling utama apa? Sholat. Ada sujud, kita tahu sujud itu aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Jadi keadaan seorang hamba yang paling dekat kepada Allah niku nggih ketika sujud. Jadi sholat itu. Kita lanjutkan lagi. Nah, punten ini sebentar lagi selesai, sabar nggih, Pak nggih. Wa fin nahri taqarrubun ilallah bi afdhali ma indal abdi minan nahair, dan dalam nahar atau berkurban itu mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang paling utama di sisi hamba dari binatang kurban. Maka memang
baiknya ya Pak, kalau kita korban itu cari binatang korban yang terbaik. Ngoten. Kalau jenengan uangnya banyak, cari yang terbaik Pak. Kalau kambing ya cari kambing etawa, atau kalau enggak etawa peranakan etawa. Kalau mampu, lek mboten mampu penting memenuhi syarat pun daripada enggak pernah korban, mending jenengan tumbas gibas. Ini saya pernah dengar Ustadz Narto ketika khutbah Jumat ngoten. Biar kita pernah korban semua minimal beli kambing gibas lah, yang syaratnya terpenuhi 1 juta sama 1.500.000 sudah. Tapi kalau kita mampu Pak, yang terbaik, yang terbaik. Insya Allah akan ganti dengan yang terbaik Pak. Jadi jangan takut kemudian kita jatuh miskin, kita hendak, Allah akan ganti yang terbaik. Kami lanjutkan lagi. Wa ikhrajulil mal alladzi jubilat an-nufus ala mahabbati wasyuhibihi. Dan juga dalam korban itu mengeluarkan harta yang mana jiwa seseorang itu aslinya Pak. Jibilanya seseorang. Jadi seseorang itu jiwanya sebenarnya tercipta untuk apa? Cinta kepada harta dan pelit. Maka kalau kita korban itu melatih agar kita enggak cinta harta dan tidak pelit. Nah, panjenengan yang suka napa nggih? Suka mempelajari tentang jihad, perjuangan, itu enggak akan mungkin kita akan mengorbankan jiwa kita kalau kita enggak pernah berkorban harta. Jadi untuk melatih jiwa kita agar mampu mau berkorban jiwa, maka korbankanlah harta dulu. Jangan keluar-keluar berjihad di jalan Allah. Ditarik infak komentar, "Bu, infak kok angger dino. Iki genten kelas, bar kelas engko pondok, bar pondok engko yayasan. Bar ngono bangun apa? Ora ono enteke komentar. Ngono kok ngomongnya, ayo jihad apane?" Nggih, Pak. Ini penting sekali, Pak. Maka untuk melatih jiwa, siap berkorban jiwa kita nggih. Siap berkorban apa? Harta kita. Nggih, barakallahu fikum. Maka akan kita lanjutkan. Terakhir, inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Inna syani'aka mubghiduka wa zamuka wa muntaqasika. Orang yang membencimu, mencelamu, nggih. Huwal abtar, dialah terputus. Maksudnya terputus napa? Al maqtu min kulli khair. Abtar itu terputus dari segala kebaikan, Pak. Ngaten. Sebagaimana dalam hadis nggih, Pak. Barang siapa yang tidak memulai sesuatu dengan bismillah, fahuwa abtar, maka dia akan terputus. Maksudnya apa? Terputus dari segala kebaikan. Jadi kalau kita mulai kebaikan, mulai sesuatu, mulai dengan bismillah Pak. Lek mboten mangke terputus kebaikannya Pak. Makaten. Kita lanjutkan. Maqtu'ul amal, orang yang amalnya terputus. Maqtu'udz dzikr, orang yang penyebutan namanya terputus. Ngoten. Wa amma Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fahuwal kamil haqqan. Beliau adalah manusia yang sempurna secara hakiki, Pak. Alladzi lahul kamal al mumkin fi haqqil makhluk, yang mana kesempurnaan beliau itu kesempurnaan yang mungkin pada hak makhluk, bukan kesempurnaan yang sampai kepada kesempurnaan ketuhanan, tidak. Tetapi di antara manusia, Rasulullah adalah manusia yang paling sempurna. Min raf'idz dzikr, kesempurnaan itu berupa diangkatnya penyebutan nama beliau. Ini sudah kita kaji dalam surat Al-Nasr ketika mengkaji surat apa? Ayat wa rafa'na laka dzikra. Maka ini nyambung dengan surat Al-Nasr. Jadi nama beliau itu meskipun beliau tak punya anak laki-laki Pak, anak laki-laki beliau meninggal semuanya, tetapi nama beliau tetap dielulukan dan disanjung setiap zaman sampai hari kiamat Pak. Tidak ada henti orang menyebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kathratil ansar wal atba Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu banyak pengikutnya, banyak penolongnya. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan Abu Jahal dan orang-orang yang mengikuti mereka. Mereka justru terputus penyebutannya, tidak disebutkan kebaikannya, tidak ditinggikan dan disanjung namanya, melainkan justru kebalikannya, mereka direndahkan dan dijatuhkan namanya sampai hari kiamat. Setiap orang menyebut Abu Jahal itu sudah menghinakan dia. Abu Jahal, bapak wong bodoh. Abu Lahab disebut dalam surat Al-Lahab. Maka mereka semua itu yang membenci Nabi Muhammad dan membenci ajaran Nabi Muhammad, mereka akan mendapatkan bagian-bagian yang buruk. Termasuk hari ini Pak. Kalau hari ini ada orang yang berani membenci Nabi Muhammad, mencela Nabi Muhammad, dan pula kemudian membenci ajaran beliau, pasti akan mendapatkan bagian dari inna syani'aka huwal abtar. Makatan barakallahu fikum, semoga
surat yang pendek ini memberikan manfaat yang banyak untuk kita semua. Barakallahu fikum, dan terutama semoga Allah memberikan izin kepada kita untuk bisa meminum telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.